Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang saya hormati Kepala Prodi Teknik Informatika Ibu Agustina Simangunsong MKOM. Yang saya hormati dosen pembimbing saya Bapak Adli Abdillah Nababan Eskom MKOM. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembanding serta Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Pertama sekali, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan acara seminar proposal online pada hari ini. Perkenalkan, saya Satrio Wibowo, nomor induk mahasiswa 2001 27017, program studi Teknik Informatika. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Adli Abdillah Nababan Eskom MKOM selaku dosen pembimbing saya yang selama ini membimbing saya dalam menyusun proposal skripsi saya mulai dari tahap awal sampai dengan sekarang ini. Sehingga saya dapat mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Penerapan Algoritma K-Nearest-Neighbor dalam Rekrutmen Pegawai Tidak Tetap di BPJS Kesehatan Cabang Gunung Stoli. Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi dengan menyampaikan 4 poin penting, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat analisa dan perancangan. Kita masuk ke bagian pendahuluan, poin pertama. Nah, di sini saya akan menyampaikan latar belakang dari penelitian saya. Nah, mengapa saya mengangkat judul penelitian ini? Itu tentu karena dilandasin latar belakang yang cukup menarik untuk diteliti. Di sini, saya akan menjelaskan secara singkat latar belakang penelitian saya. Manajemen perusahaan yang baik itu berasal dari sumber daya manusia yang baik pula. Perkembangan teknologi komputer berdampak pada meningkatnya kemampuan dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itu, sistem pendukung keputusan menjadi suatu hal penting bagi perusahaan supaya memiliki manajemen perusahaan yang baik. Nah, menyeleksi manual atau tanpa digitalisasi ini akan merugikan perusahaan dari segi akurasi maupun efisiensi waktu. Nah, atas dasar itulah saya merasa bahwa perlu dibuat sebuah sistem untuk menentukan kesesuaian kriteria pelamar untuk lulus administrasi sehingga dapat mengikuti proses seleksi pada tahap berikutnya. Nah, sebenarnya ada banyak teknik untuk meningkatkan keakuratan keputusan yang dapat digunakan. Namun salah satunya itu menggunakan algoritma eh, K-Nearest Neighbor atau KNN. Nah, dalam dalam pelaksanaan penelitian ini saya juga merumuskan 2 poin masalah. Itu yang pertama adalah eh, penyeleksian seleksi administrasi pelamar masih secara manual ataupun tanpa digitalisasi itu akan merugikan perusahaan dari segi akurasi maupun efisiensi waktu, seperti yang saya jelaskan pada latar belakang tadi. Nah, kemudian yang di poin kedua, itu belum adanya sistem yang digunakan dalam mengambil keputusan dalam seleksi administrasi pelamar pegawai tidak tetap di BPJS Kesehatan Cabang Gunung Stoli. Nah, jadi selama ini eh, seleksi pegawai tidak tetap ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Hanya saja ketika selesai pelamar melakukan apply secara online di aplikasi yang sudah dibangun, nah ini masing-masing cabang menyeleksi lagi secara manual apakah kriteria yang diinput oleh si pelamar sesuai atau tidak. Nah, disinilah kita akan bangun aplikasi untuk masing-masing untuk cabang Gunung Stolit tepatnya ini supaya dapat menyeleksi melalui aplikasi supaya lebih akurat dan efisiensi waktu. Nah, baik kemudian kita akan masuk ke batasan masalah. Nah, agar tidak memperluas penelitian saya, ini saya buat batasan-batasan dan ruang lingkup penelitian saya. Yaitu yang pertama, itu saya metode yang digunakan adalah pengambilan keputusan terhadap seleksi administrasi pegawai tidak tetap menggunakan metode KNN atau Keneros Neighbor. Nah, kemudian yang kedua, keputusan yang akan diambil hanya pada tahap seleksi administrasi pegawai saja. Nah, kemudian yang ketiga, data seleksi administrasi pelamar pegawai tidak tetap berasal dari BPJS Kesehatan Cabang Gunung Sitoli. Nah, kemudian yang keempat, aplikasi yang akan dibangun
ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database manajemen sistemnya. Kemudian yang kelima, kriteria data seleksi administrasi meliputi yang pertama itu nama pendaftar, yang kedua usia, yang ketiga status perkawinan, kemudian yang keempat pendidikan terakhir, yang kelima status perguruan tinggi, yang keenam akreditasi, dan yang ketujuh itu IPK-nya. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan dan manfaat dari penelitian saya. Nah, di sini yang pertama tujuannya saya akan menyampaikan 2 poin. Yang pertama itu adalah untuk membangun sebuah sistem aplikasi seleksi administrasi pelamar pegawai tidak tetap di BPJS Kesehatan Cabang Gunung Stoli. Nah, kemudian yang kedua, untuk memenuhi persyaratan skripsi dalam rangka menyelesaikan kuliah program sarjana. Selanjutnya saya akan menyampaikan manfaat penelitian. Di sini saya menyampaikan 3 poin. Yang pertama itu adalah manfaatnya bagi penulis. Ini menambah dan memperdalam pengetahuan tentang cara kerja algoritma KNN. Kemudian bagi pengembangan ilmu, ini hasil dari penelitian dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa mengenai algoritma KNN. Nah, kemudian bagi individu ataupun perusahaan, ini memberikan manfaat terutama bagi perusahaan terkait penerapan algoritma KNN. Selanjutnya saya masuki ke bagian landasan teori. Nah, di landasan teori ini saya menjelaskan yang pertama itu pengertian algoritma KNN. Algoritma KNN adalah metode melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya itu paling dekat dengan objek tersebut. Nah, metode ini bertujuan mengklasifikasikan objek baru berdasarkan data training atau sampel. Nah, kemudian prediksi. Prediksi merupakan salah satu cara atau proses untuk memprediksi atau memperkirakan secara urut dan sistematis mengenai sesuatu yang mungkin terjadi pada masa depan berdasarkan informasi yang terjadi di masa lampau. Nah, kemudian di sini saya menjelaskan UML. UML ini adalah bahasa spesifikasi standar yang digunakan dalam membangun sebuah perangkat lunak. Di sini ada use case diagram, sequence diagram, class diagram, gitu. Kemudian BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Nah, saat ini siapa sih yang tidak kenal dengan BPJS Kesehatan, di mana setiap warga negara Indonesia itu memang wajib memiliki jaminan tersebut. Nah, kemudian saya akan menjelaskan pengertian dari rekrutmen. Menurut Shermerhom tahun 1997, rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Nah, kemudian saya akan masuk ke bagian metodologi penelitian. Nah, saya akan menjelaskan alur metode penelitian saya. Di sini pertama dimulai dari menganalisa masalah, kemudian merumuskan masalah, dilanjutkan dengan pengumpulan data, kemudian analisa data, kemudian penerapan algoritma K-nearest-neighbor atau KNN, kemudian perancangan aplikasi, kemudian dilakukan pengujian, dan terakhir dilakukan implementasi. Baik, selanjutnya kita masuk di poin terakhir, yaitu bagian analisa dan perancangan. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa data. Untuk data yang saya dapatkan dari BPJS Kesehatan Cabang Gunung Stoli, untuk data pelamar pegawai tidak tetap, itu terdapat 82 data. Nah, untuk langkah-langkah implementasi metode KNN ini, itu yang pertama kita tentukan nilai parameter K terlebih dahulu. Kemudian hitung kedekatan antar data, kemudian urutkan jarak secara ascending, kemudian hitung jumlah anggota dari setiap kelas berdasarkan K tetangga terdekat. Kemudian jadikan kelas mayoritas sebagai kelas bagi data uji. Nah, untuk data training, sini saya ambil 10 data, nomor urut 1 sampai dengan 10. Kemudian dengan data testing,
itu nomor urut 11, itu masih belum diketahui hasilnya, apakah lulus atau tidak. Nah, bagaimana? Pertama kita harus melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi yang ada di slide. Nah, dari slide ini, itu perhitungan dimulai dengan mengetahui akar dari data training dikurang dengan data testing. Nah, itu yang saya tampilkan di sini adalah akar dari 2 kurang 1 kuadrat, tambah 2 kurang 1 kuadrat, tambah 4 kurang 4 kuadrat, tambah 2 kurang 1 kuadrat, tambah 3 kurang 3 kuadrat, kemudian ditambah dengan 3,75 dikurang 3,07 kuadrat, itu hasilnya adalah 1,6 untuk data testing poin 1. Nah, setelah dihitung semua, kita masuk ke tahap berikutnya. Di sini kita sudah mengetahui nilai Euclidean ek- nilai Euclidean distance data testing untuk ke 10 data tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah kita membuat peringkat jarak terkecil. Pada kolom di sebelah Euclidean ini saya sudah tampilkan jarak terkecil dari urutan 1 sampai dengan 10. Nah, untuk yang urutan 1 sampai dengan 5, kan parameter K ini kita buat 5. Jadi kita buat 1 sampai dengan itu 5. Kemudian untuk 6 sampai 10 kita buat tidak. Jadi itu 1 sampai dengan 5 iya dan 6 sampai dengan 10 tidak. Nah, selanjutnya kita kumpulkan klasifikasi hasil kategori yang mayoritas, yaitu yang iya saja, yang 1 sampai dengan 5. Nah, dari data ini, itu hasilnya itu hanya satu lulus. Untuk 4 kategori itu tidak lulus. Nah, maka setelah mengumpulkan kategori Y dengan K sama dengan 5, itu kita mengetahui kategorinya itu ya adalah dari hasil klasifikasi tersebut, data testing itu termasuk gagal. Mengapa? Itu karena jumlah mayoritasnya itu gagal, yaitu 4 gagal dan satu yang lulus. Yang lulus itu hanya di yang peringkat 5 di Euclidean distance data testingnya 1,79. Jadi untuk eh, data testing yang poin 11 tadi itu adalah gagal seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke perancangan antarmuka atau interface. Eh, dalam aplikasi saya yang akan saya buat nanti, di sini saya menampilkan 5 perancangan antarmuka, yaitu yang pertama itu adalah perancangan halaman login, kemudian yang kedua perancangan halaman dashboard, kemudian yang ketiga rancangan halaman data training, yang keempat rancangan halaman data testing, kemudian yang kelima rancangan halaman hasil perhitungan. Demikianlah pemaparan atau presentasi seminar proposal saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan dalam penyampaian saya. Saya selalu mohon arahan dan bimbingan dari Bapak dan Ibu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.